Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di depan saya ada sebuah tangki motor ini ya, motor VR. Ini sudah saya lepas dari motornya karena motornya lagi buat kerja ya, sama yang punya motor buat bawa galon ya. Datang dalam kondisi bocor ya. Ini yang bintik-bintik hitam itu berlubang besar-besar ya. Kanan kiri luar dalam ya. Wah, yang ini parah sekali nih. Karena ini motor buat kerja sehari-hari, jadi saya putuskan untuk dilem saja ya. Karena jika kita ganti plat itu tidak cukup 1 hari biasanya ya, karena di tempat pengelasan juga banyak antrian. Makanya saya putuskan buat dilem saja ya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita kuras dulu ya tangkinya. Setelah kita kuras, kita bersihkan kerak-keraknya ya. Kita kocak-kocak pakai bensin, kemudian kita keringkan. Lalu setelah kering, kita kerok bagian epoksi dan catnya ya. Bisa dikerok menggunakan cutter juga bisa. Kita kerok-kerok karena sebisa mungkin itu nanti lem harus nempel di plat ya. Setelah dikerok baru saya gunakan amplas kasar ya, biar permukaannya tidak begitu halus sehingga nanti lem bisa mencengkram ya teman-teman. Jika cat tidak bersih itu nanti lem tidak awet ya, karena nanti ketika kita timpa dengan lemnya memang kuat, tetapi bensin itu akan rembes melalui cat ya. Catnya itu akan terkelupas sehingga lemnya juga itu akan terkelupas, karena lemnya sendiri itu nempelnya bukan di platnya tapi di catnya ya teman-teman. Setelah kita bersihkan, baru kita lakukan pengeleman. Untuk lemnya sendiri biasanya saya menggunakan lem ini ya, lem Epo putih. Saya sudah ada 10 kali sepertinya ya nambal tangki menggunakan ini ya. Ini kalau orang-orang racing bilang ini lem porting ya, tapi biasanya saya hanya menggunakan buat pengeleman tangki ya, yang sering saya lakukan di sini ya. Bisa bertahan sampai 120 derajat Celcius. Langsung saja ya kita eksekusi cara pengelemannya ya. Ini ada 2 ya. Kalau yang silver ini adalah hardener atau pengeras ya, sedangkan yang biru ini resin. Nanti kita campur, ini bentuknya seperti dodol ya, tidak seperti lem plastik steel yang agak lembek ya. Kalau di online shop mungkin ini lebih murah ya. Ini di toko bangunan saya beli 30.000 ya. Biasanya jika kita melakukan pembersihan tangkinya itu bersih, itu bisa bertahan sampai 1 tahun ya. Kalau yang punya motor itu punya uang, bisa buat ngumpulin uang ya 1 tahun itu. Tapi kalau tidak punya ya biasanya minta ditambal kembali ya. Kita ambil secukupnya saja.
Kita potong besarnya sama ya teman-teman, biar nanti hasilnya maksimal. Kita langsung campur saja ya. Pencampurannya seperti ini ya, karena ini tidak begitu lembek sekali ya. Kalau panasnya memadai untuk 1 hari ya, dari menjelang siang sampai sore biasanya sudah mengeras ya teman-teman. Tapi jika campurannya tidak imbang itu belum mengeras ya. Sampai benar-benar rata ya teman-teman. Jangan lupa tangan dibersihkan dari oli ya atau kotoran. Jika pencampuran sudah rata ya, sebelum melakukan pengeleman sebaiknya kita ngopi dulu ya teman-teman. Jangan lupa juga siapkan air ya. Kita potong secukupnya. Kita pipihkan ya di bagian yang berlubang, terutama itu. Jika nempel di tangan ya, bisa kita berikan sedikit air ya teman-teman, jarinya. Ini memang sepertinya tidak begitu nempel ya di tangki, tapi nanti lihat hasilnya ya. Bisa langsung agak tipis juga bisa ya. Ini seperti membuat patung ya, pakai tanah liat ya, harus dikasih air. Dengan dikasih air nanti tangannya jadi lebih licin ya di permukaan lemnya, tapi jangan terlalu basah ya, nanti keringnya jadi lama ya. Sambil dipipihkan ya, sambil diratakan biar nanti pengampelasannya tidak terlalu lama, atau bisa langsung rajin sekalian. Kita lanjut ke bagian dalam. Ini yang lumayan parah ya. Ini harus masuk ke celah-celah ya, biar nanti lebih maksimal.
bagian yang perlu kita tebalkan dan mana yang bagian ingin kita tipis ya, tinggal didorong saja ya sambil ditekan. Jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman, karena kalau masih ada yang bocor nanti kita harus kuras lagi ya tangkinya ya. Kalau mau sedikit lebih lengket untuk bagian platnya bisa diolesi dengan air dulu juga nggak masalah ya, nanti akan tetap nempel ya. Cuma nanti proses keringnya jadi sedikit lebih lama ya. Cara seperti ini sudah sering saya lakukan ya teman-teman, dan alhamdulillah ada yang sampai bertahan sampai 1 tahun ya. Setelah bocor lagi, punya uang bisa diganti, tapi kalau belum punya uang biasanya minta ditambal kembali ya. Tapi biasanya bocornya itu bukan dari yang dilem ya, dari sebelahnya lagi ya teman-teman. Setelah kita melakukan penambalan semuanya ya teman-teman, tinggal kita jemur di bawah terik matahari ya, kita tunggu. Ini sekarang jam 12 ya, nanti akan saya ambil kisaran 3-an ya. Penjemuran sudah sekitar 3 jam ya teman-teman. Ini bukan hanya cuma kering sentuh ya, tetapi ini saya tonjok-tonjok pakai kuku ya, nggak ada bekas sama sekali ya. Ini sangat keras teman-teman. Jika teman-teman merasa ragu bisa dicek dulu ya menggunakan bensin. Jika sudah terasa oke, baru nanti dilakukan pengamplasan ya, tidak perlu pendembulan lagi ya jika teman-teman ngelimnya itu rajin. Baru kemudian dicat kembali ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mengalami tangki bocor. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.